Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan sore hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang ke-9. Tepatnya CMK lokal kita yang sudah berusia kurang lebih 27 hari setelah tanam ya bro. Jadi kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang ke-9 khusus untuk mengendalikan kutu kebul atau hama yang menyebabkan tanaman cabai kita keriting. Nah, jadi selain hama trip, juga kutu kebul, insektisida ini sangat ampuh untuk mengendalikannya bro. Jadi sebelum kita melihat insektisidanya, pestisidanya, kita lihat perkembangan CMK lokal kita yang sudah berusia 27 hari setelah tanam. Jadi bagaimana caranya? Cara menyembuhkan atau mengatasi keriting pada tanaman cabai. Jadi walaupun terkena keriting, untuk CMK lokal ini nggak usah terlalu cemas ya bro, karena cabai itu menurut saya tidak semuanya harus sempurna. Tidak semua tanaman itu 100% berhasil mulus semua. Tidak harusnya seperti ini. Tidak semuanya seperti ini. Masih ada juga yang seperti ini nih. Nah, oke. Jadi walaupun keriting seperti ini nggak usah dicabut kalau menurut saya. Walaupun kata sebagian petani, apabila kutu kebul menghisap cairan yang ada di tanaman yang sudah terserang virus atau keriting seperti ini, dia akan memindahkan ke tanaman yang bagus seperti ini. Jadi kalau menurut saya memang juga itu berpengaruh sekali, tapi saya sayang untuk membuangnya karena dia tumbuhnya masih seragam. Jadi cara saya untuk mengatasi hal-hal seperti itu atau seperti ini, saya sudah sering menemukan yang seperti ini. Saya biarkan, tapi saya rawat seperti biasa, seperti tanaman yang normal seperti ini. Saya tidak cemas. Kenapa? Karena dia masih bisa berproduksi secara normal. Walaupun hasil di sini bisa sekitar 90% berbuah, tapi di sini minimal 70% atau 60% dia masih berbuah. Jadi yang kata petani sebagian, kutu kebul yang di sini menghisap, nanti pindah ke sini atau ke sana ataupun ke sini ataupun ke sana. Nah, nanti dia akan menginfeksi tanaman sehat yang sempurna seperti ini. Ini kan sempurna nih bro. Nah, tanpa kendala, mulus. Ini mulus. Nah, nih udah mulai pecah cabang. Nah, jadi kalau menurut saya ini nggak usah dicabut. Cara merawatnya seperti ini bro, kita buang semua tunas yang ada di ketiak daunnya. Oke, kenapa saya bilang seperti itu? Yang pengalaman saya selama ini, saya tidak pernah mencabut. Saya ulangi, saya buang semua tunas di ketiak daunnya dengan tujuan supaya tanaman ini atau cabai yang terserang ini menyerap pupuk, fokus ke pucuknya selalu. Nah, oke. Supaya fokus ke pucuknya selalu. Terus nanti ini berlama-lama, biasanya lama-lama akan sembuh sendiri. Walaupun nanti masih ada bercak-bercak kuning yang masih ditempeli oleh virus Gemini itu sendiri. Karena virus Gemini itu tidak akan pernah hilang apabila tanaman cabai itu sudah terserang. Nah, oke. Tapi kita minimal bisa membuat dia daunnya halus walaupun tidak sesempurna seperti ini. Nah, nanti lihat saja perkembangannya, bagaimana perkembangan cabai yang ini. Nanti kita lihat terus. Jadi caranya seperti itu, kita buang semua tunas di ketiak daunnya, jangan kita tinggalkan satu pun. Jadi supaya dia menyerap pupuk atau pemakanan di sekitar tanaman lubang tanam ini, dia fokus untuk memacu pucuk daunnya secara terus menerus. Dia otomatis walaupun tidak sesempurna ini, pucuknya nanti akan bisa halus walaupun hanya sekitar 70%. Dia nanti masih bisa berbuah minimal 60% atau 70% dia berbuah walaupun tidak lengket sempurna semuanya. Oke, jadi seperti itu caranya, dan perlakuannya kita samakan dengan cabai yang sempurna yang tidak ada masalah. Oke, jadi seperti itu caranya bro. Kita buangkan saja semua tunas di ketiak daun, dan perawatannya kita rolling saja insektisida kontak sistemik
dan juga karesida. Bagaimana caranya? Ikuti saja videonya dari awal step by step. Insya Allah tanaman ini bisa sembuh. Di sebagian petani ada yang bilang dicabut nanti menular. Memang itu menurut saya 100% bisa seperti itu bro, menular nanti ke yang lain. Tapi saya sayang untuk membuang yang seperti ini, karena saya sudah sering melakukan praktek uji coba untuk tanaman cabai ini. Yang saya buang nanti ini kosong kan, sayang, nanti jarang dia nggak rata lagi. Tapi saya biarkan dari dahulu, caranya saya seperti itu. Saya rawat, saya buang tunasnya, terus saya kuatkan perangsang di sini, nanti dia akan halus lagi. Oke. Walaupun tidak sesempurna ini, minimal 70 atau 60% dia menghasilkan. Oke. Seperti itu caranya bro. Jadi semua tunas di ketiak daunnya kita buang. Jadi seperti itu caranya bro. Jadi insektisida atau pestisida yang kita gunakan pada sore hari ini, penyemprotan yang ke-9 kali ini bro. Ini yang pertama kita gunakan merek dagang Agus. Ini bahan aktifnya diafenturan. Ini kita gunakan 15 mili. Terus yang kedua seperti biasa Biotrogro andalan kita ini. Kita sampai sekarang pada usia 27 hari setelah tanam belum menggunakan fungisida kimia sekalipun. Jadi kita gunakan hanya Biotrogro. Ini fungisida secara alami. Juga selain itu fungisida juga perangsang tumpul lengkap yang berfungsi untuk semua jenis tanaman. Ini bagus sekali. Ini hayati. Terus yang terakhir seperti biasa penembus hujan, musim panas, penembus selalu kita gunakan. Saya ulangi, ini merek dagang Agus ini berbahan aktif diafenturan, bisa juga merek dagang lain seperti Pegasus. Kenapa saya gunakan Agus? Karena ini lebih murah. Nah, ini sifatnya juga sistemik akarisida. Oke. Saya ulangi, ini bahan aktif diafenturan ini, merek dagang Agus ini berbahan aktif diafenturan ini yang cara kerjanya sistemik akarisida, tapi yang sifatnya menengah. Karena ada yang lebih tinggi sistemik akarisidanya, yaitu yang terakhir abamectin. Kenapa kita gunakan diafenturan ini? Karena tanaman kita masih belum terlalu parah keritingnya. Kalau seandainya banyak yang parah, baru kita gunakan senjata terakhir, yaitu bahan aktif abamectin. Jadi jangan langsung abamectin bro, supaya hamanya masih bisa dikendalikan untuk seterusnya. Jadi kalau seandainya menggunakan bahan aktif diafenturan ini bisa dikendalikan, nggak usah menggunakan abamectin, karena abamectin itu jenis sistemik akarisida yang tertinggi di jenis insektisida pengendali kutu-kutuan ataupun tungau. Oke, jadi seperti itu. Terus yang kedua, kini kita gunakan Biotrogro seperti biasa. Satu tangki seperti ini kita gunakan 30 mili. Terus yang terakhir yaitu penembus, ini kita gunakan 20 mili. Jadi semua bahan ini kita masukkan dalam ember, kita aduk merata, masuk dalam tangki, penuhkan, aduk merata, baru kita semprotkan merata ke tanaman kita. Jadi seperti itu caranya bro. Kalau seandainya ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah kita jawab satu persatu. Tapi jangan lupa share, like, dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dan berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi cukup sekian ya bro. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.